Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penilai uji kinerja mahasiswa PPG pada Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Perkenalkan, nama saya Sunarni SPDI dengan NIM 251-72205. Saya sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Al-Khairat Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi memperkuat iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas pada kelas 8 dengan model pembelajaran problem based learning. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita hari ini. Kita bisa berkumpul kembali sebagaimana biasanya untuk melaksanakan proses pembelajaran. Iya. Mari kita selalu bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, semoga kita selalu menjadi pengikutnya hingga akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, saya minta bisa pimpin doa satu orang ya. Silakan. Sama doa. Ya. Semuanya berdoa tangannya seperti ini ya. Kalau berdoa kita tangannya dibuka. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadbir wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal dalalata alal khair ibtigha wajhillahi wa ma'atihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya, oke. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut materi berikutnya, Umi mau mengabsen siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Iya, ada Ramsya, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita lanjut, supaya kita memperdalam semakin kecintaan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Masih dihafal? Ya, masih. Kalau tidak dihafal, Masya Allah. Mau disanksi nanti kalau pulang. Ya, jadi semuanya sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut materi, biar kita rileks, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukung, Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Anak-anakku sekalian, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, bagaimana? Lebih rileks? Ya. Oke, kita lanjut. Umi sampaikan apa tujuan dari pembelajaran kita ya. Materinya kita hari ini yaitu tentang memperkuat iman melalui beramal soleh dengan ikhlas dan benar. Ya, saya ulang ya. Materi kita hari ini judulnya bagaimana kita memperkuat iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Nah, tujuan pembelajaran kita ini hari ini dan bagaimana relevansinya materi ini dengan kehidupan kalian sehari-hari. Ya, iman. Nah, iman adalah dasar seluruh aktivitas kita sebagai umat Islam yang menjadikan dasar untuk menilai seluruh aktivitas kita dalam keseharian. Ya, misalnya sehari-hari kita sebagai santri, terkadang kita melihat keadaan waktu membersihkan sampah misalnya, tanpa pula harus diperintahkan, tanpa harus adanya ustaz dan ustazah, ya kalian memiliki kesadaran bahwa saya harus membersihkan. Nah, itu adalah kepribadian seorang muslim, kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang baik. Iya, seperti itu. Anakku sekalian, Umi mau bertanya terkait dengan pengalaman spiritual yang pernah kalian alami. Pernahkah kalian merasa iman kalian itu meningkat atau mungkin bertambah atau mungkin dia berkurang? Siapa yang bisa mengalami perasaan itu, perasaan spiritual yang terjadi pada diri kalian? Bisa? Fatimah, Khadijah yang bisa menjawab? Ya, silakan. Safa. Ya, ini yang bertambah. Ya Allah. Ya, betul. Ya, betul. Nah, itu tadi adalah yang meningkat atau berkurang? Meningkat. Nah, sekarang saya minta yang berkurang. Yang menyebabkan kalian itu spiritualnya berkurang apa coba? Ini bisa menjawab tidak? Ya, silakan. Ya. Ya, benar. Ya, betul, masya Allah. Ya, jadi, nah tujuan materi ini diharapkan siswa dapat meningkatkan amal soleh dengan ikhlas dan benar, misalnya membiasakan menjaga sholat, sedekah dan zakat. Ya, sebelum kita lanjut materi, Umi akan menampilkan bagaimana video dari seorang pemuda muslim yang aktif melaksanakan amal ibadah. Ya, kita simak bersama-sama seperti apa videonya. Bersih-bersih masjid, pemuda ini diundang haji langsung oleh Raja Salman. Pemuda itu akrab dipanggil Cecep. Berawal dari hobi bersih-bersih masjid, ia akhirnya berangkat berhaji gratis jalur undangan kehormatan dari kerajaan. Cecep yang berasal dari Sukabumi ini sempat viral pada tahun lalu karena aksi kepujinya membersihkan tempat masjid di berbagai kota. Lama tak terdengar. Masya Allah. Bisa ya seperti itu ya. WC di sana jangan sampai kotor, WC di asrama, di rumah sekalian. Insya Allah. Cerita bermula 2 bulan lalu. Cecep tiba-tiba mendapat telepon yang menyampaikan kabar mengejutkan. Dia masuk dalam daftar jamaah undangan haji kehormatan dari kerajaan Arab Saudi. Cecep memang dikenal sebagai pemuda yang aktif membersihkan masjid. Aktivitas itu bukan hal baru baginya. Sejak masuknya dari pesantren, dia sudah hobi membersihkan masjid dan musala. Di tahun 2019, dia sempat membentuk sebuah komunitas
semua kotornya. Hingga saat ini, Cecep masih tak percaya dirinya bisa terpilih sebagai jemaah haji undangan. Ia pun merasa banyak orang lain yang lebih rajin dan pantas. Seru ya. Ya, anak-anakku sekalian, kita sudah bersama-sama menyimak video, menyaksikan video bagaimana dia membersihkan WC, bersihkan masjid. Nah, apa kira-kira nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari video tadi? Saya bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, betul. Kita berikan aplaus kepada dia, ya. Ya, itu ada nilai-nilai yang baiklah anak-anak sekalian, jadi kita relax. Mari kita supaya semangat kembali. Mari kita cukup ice breathing. Siapa yang pimpin? Bisa. Silakan siapa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Masya Allah. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak sekalian, tolong perhatiannya semua kemari. Materi hari ini kita tentang apa? Memperkuat iman melalui beramal saleh dengan benar dan ikhlas. Ada hadisnya, karena hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hatim bin Sami. Kita lihat hadisnya, kita baca bersama. Ya, anak-anak sekalian, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan bagaimana memperkuat iman melalui amal soleh dengan beramal ikhlas, benar dan ikhlas. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min yawmin yusbihu ibada fi illa malakani yunzilani fa yaqul ahadum Allahu ma'afi man halkan wa yaqulul akharu Allahu ma'afi mumsikan salafan. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun kecuali ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat kepada salah satunya berkata, ini ada malaikatnya, banyak malaikat turun. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Ya, sedangkan yang satunya lagi berkata, nah sana bisa lihat kan? Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan apa yang banyak. Nah, jadi anak sekalian, sedikit pun tak perlu banyak, tapi apanya ikhlas. Kalau kita ikhlas biar sedikit pun, insya Allah berkah dan ikhlas dalam ibadah dari akan iman kita bisa tertanam setiap hari. Ya, kita bisa paham. Anak-anak bisa paham? Ya, lanjut. Jelaskan materi masuk kepada baiklah anak-anak sekalian, kita telah membaca tadi hadis Nabi tentang bagaimana infak, ya. Nah, di sini ada kisah teladan dari Abu Dahda Al-Ansari. Abu Dahda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah Allah membutuhkan pinjaman dari kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Betul wahai Abu Dahda." Kemudian Abu Dahda berkata, "Tunjukkanlah tanganmu." Tunjukkan tanganmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyodorkan tangannya. Abu Dahda mengatakan, "Aku telah memberikan pinjaman kebunku kepada Rabbku." Kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma. Setelah kebun diserahkan, Abu Dahda mengajak istri dan anak-anaknya keluar dari kebun. Rasulullah SAW terkagum-kagum dan mengatakan, begitu banyak tanda anggur dan haruman untuk Abu Dahda di surga. Masya Allah. Masya Allah. Tadi langsung Rasulullah bilang begitu banyak dan anggur dan harum untuk Abu Dahda di surga, bukan di dunia.
insyaallah. Ya begitunya kita kalau berinfak dengan ikhlas, dengan niat yang tidak mengharapkan imbalan dari apapun, insyaallah langsung terjawab. Langsung jawabannya sama Allah itu pasti ya. Kita tidak mesti melakukan sesuatu karena ingin dipuji, ingin dilihat, karena ada popularitas ya. Bisa dipahami anakku? Bisa. Ya. Anak-anakku sekalian, setelah kita menyimak video, kemudian materi penjelasan materi, kemudian ada hadis-hadis tentang bagaimana beramal soleh, kemudian bagaimana itu berinfak adalah seorang sahabat Nabi yang berinfak berapa kurma tadi ya? 600 kurma. Dan setelah itu Umi akan membagikan tugas adalah pertanyaan seperti mengapa ada remaja ya, ada remaja yang juga rajin sholat, rajin juga berpuasa, mengaji, tapi masih sering melaksanakan perbuatan dosa ya, misalnya tadi sholatnya diabaikan, satu kasar kepada orang tua. Nah ini saya membagikan LKPD-nya sama anak-anak sekalian, nanti dikerja ya. Ini Khadijah, mana Khadijah? Iya Khadijah ya. Ini Fatimah. Ya, ini Fatimah ya. Nah ini. Jadi anakku sekalian menjawab mengapa ada remaja yang juga sudah rajin mengaji, rajin sholat, tapi masih melaksanakan larangan Allah. Termasuk tadi berkata tidak baik kepada orang tuanya, bisa dijawab ya. Dan ada pertanyaan yang dari materi tadi yang telah kita jelaskan bersama. Amalan apa? Amalan apa yang paling Allah cintai? Nah di situ anak-anakku bisa sebutkan satu hadisnya, ya dikerjakan bersama, kemudian nanti dibacakan. Bisa disampaikan dan redaksikan apa hasilnya, ya bisa. Sekarang bisa dibaca. Siapa yang bisa membaca soal tadi? Bagaimana? Ya, hadis tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya tadi apa namanya? Adalah remaja yang juga rajin melaksanakan sholat, mengaji, tapi masih juga apa? Iya, masih juga berbuat dosa. Salah satunya dia bersikap kasar kepada orang tua. Sekarang kita dikerja ya. Nanti saya tanya, coba dibacakan salah satu penjelasan kalian dari kelompok Fatimah dan Khadijah. Silakan. Anak-anakku sudah selesai diskusinya. Jadi sekarang Umi meminta supaya maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi kalian dari Fatimah dan Khadijah. Ya di sana membacakan hadisnya ya. Ini yang membacakan penjelasannya. Boleh silakan saja. Di depan dibaca ya. Ya, menghadap sama temannya biar didengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. An Abdullah bin Mas'udin qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amri ahabbu ila Allah qala salatu ala waqtiha. Ya, betul. Ya, bagaimana? Hadis tentang amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat waktu. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa salat pada waktunya adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. 2. Berbakti kepada orang tua. Yang hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sudah selesai. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menambah semangatnya kita akan membahas materi kita hari ini. Mari kita isi dulu dengan tepuk semangat. Supaya kita tepuk semangat. Sana lagi. Ya, mari kita tepuk semangat. Ya, mulai. Satu kali baris semangat, dua kali baris semangat, tiga kali baris semangat, berikan semangat. Ya, oke anak-anak sekalian, setelah kita melewati penjelasan materi, kita selesai menyimpulkan apa saat ini Umi akan meminta
apa kesimpulan dari materi tadi. Saya minta dari salah satu kelompok bisa menyampaikan kesimpulannya dari materi tadi. Ya, silakan. Kesimpulan dari materi tadi yaitu berusaha konsisten dalam beribadah, menjaga sholat, puasa, zakat, dan bersedekah. Ya, ya. Konsisten dalam beribadah. Ya, jadi anak-anak sekalian, dengan memahami bagaimana iman, bagaimana gambaran dari iman itu, dengan iman kita bisa berinfak, bersedekah, ikhlas dalam melakukan amal-amal kebaikan tanpa harus ada dia atau popularitas atau karena menunggu tugas dari guru atau teman-temannya. Jadi ada hal yang bisa dilakukan, silahkan. Biasakan berbuat kebaikan tanpa harus mengharap imbalan. Ini adalah salah satu iman yang sudah tertanam dalam diri kalian sehingga selalu ingin berbuat kebaikan. Ya, jika teman yang butuhkan tanpa diperintah, kita peka dalam lingkungan kita, baik di rumah, di asrama atau mungkin di sekolah. Pulang nanti pada saat kita tidak mondok lagi, yaitu kebiasaan kalian berbuat kebaikan itu sudah tertanam. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang bisa merusak keimanan tadi ya, dipertahankan. Ya, bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Ya, demikian hari ini pertemuan kita. Insyaallah berharap bahwa apa yang kita pelajari hari ini bisa direalisasikan dalam lingkungannya kalian, baik di sekolah maupun kita pulang ke rumah nanti. Ya. Ya, baiklah anak-anakku, setelah kita melewati proses pembelajaran, kita sudah menjelaskan materi bersama-sama agar semua proses pembelajaran kita hari ini bernilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita semua. Mari kita dulu tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. في كل